Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Medi Terbukan Langit. Nama saya Ryan Galiananda. Nama saya Rafifah Cahira Perbangun. Nama saya Putri Mahkota. Nama saya Bambang Aditya. Oke, jadi di sini kita lagi bersama Melisa. Di sini kami akan menanya tentang apa itu pembelian. Jadi kami akan memberikan pertanyaan kepada Melisa. Nomor 1 itu apa menurut pembelian? Pembelian itu di mana orang-orang yang masuk ke masyarakat yang sedang diam dan mengganggu. 2 itu apakah kamu pernah melihat teman dibully? Nah, saya pernah melihat teman saya dibully karena dia sedang belajar diganggu dan sedang diadukan dia selalu diganggu dan diizinkan. Bagaimana perasaan melihat teman dibully? Saya melihatnya merasa kasihan dan sedih dan saya ingin menolong, tetapi mereka selalu dibully dan dia merenungkan bagaimana dia merasakan kesedihan. Apa yang biasanya dilakukan teman-teman dulu saat ada pembelian? Gimana dia bersedih itu? Gimana lah pendapat teman itu? Kalau dia dibully? Dia diam, tidak ingin melawan karena dia merasa takut dengan kata dirinya. Menurut dia, bagaimana kamu cara menghentikan? Cara menentukan lebih baik melapor kepada guru atau ngomong baik-baik kepada teman yang bersangkutan. Menurut dia, apakah bercanda itu termasuk pembelian? Kalau bercanda tidak, tapi kalau bercanda yang sudah melakukan agresi itu adalah sebuah. Berarti menurut dunia ini kan apa dampaknya bagi yang korban bullying itu? Apa dampaknya? Dampaknya bisa depresi dan bisa menjauh. Terima kasih. Oke, baik. Di sini kami akan memulai podcast kami bersama Ibu Hela. Baik, pertanyaan itu, menurut Ibu apa penyebab utama dari pembulian? Oke, menurut Ibu ya, penyebab utamanya itu adalah faktor dari internal, dapat faktor dari keluarga dan si pembuli. Misalnya pembuli ini merasa insecure, ya kan, ataupun berada di lingkungan yang tidak baik, misalnya akibatnya perilakunya juga kurang baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Berarti pembulian itu menurut Ibu kurangnya
tergantung dalam konteks apa dulu ya. Kalau misalnya kita bercandanya itu kayak misalnya membahas fisik, misalnya. Kalau misalnya fisik kita pun dibawa terlalu berlebihan pun kurang bagus ya, dan bisa mengarah kepada pembulian. Tapi kalau untuk sekedar topik yang lain yang mungkin meminimalis terjadinya pembulian, biasa aja sih. Tergantung konteksnya juga. Nah kayak dibilang tadi, kalau dari sudut pandang korban tadi dia pasti merasa minder dan rendah diri, merasa nggak pantas di suatu tempat gitu, dan merasa pasti kayak kurang berharga dirinya gitu, karena dia setelah mengetahui kekurangan diri orang itu yang mikirnya kayak semua orang udah tahu kekurangan itu, dan pastinya kayak kalau aku menunjukkan sekali kelebihan itu pasti rasanya kayak bakalan dihujat lagi gitu. Jadi mungkin dia merasa kurang pede pastinya, rendah diri dan minim pergaulan lah gitu, minim berteman gitu, kurang berani mengekspresikan dirinya. Oke, kami akan di sini akan mewawancari Pak Daniel tentang pembulian. Baik, yang pertama itu menurut Bapak apakah penyebab utama pembulian di sekolah? Penyebab pembulian pertama di sekolah itu karena kalau menurut saya pribadi ya, dia ingin diakui terhadap teman-temannya, tapi dengan caranya yang salah. Itu kalau menurut saya pribadi. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan siswa jika menjadi korban pembulian? Pertama, kalau kita menjadi korban pembulian, yang pertama itu melapor dulu ke guru BK, konsultasi bagaimana caranya agar ya terselesaikan dengan baik. Itu saja. Selanjutnya, bagaimana peran guru dalam mencegah pembulian? Peran guru untuk mencegah pembulian itu ya mungkin sering kita dengarlah dari bapak ibu guru, biasanya pembinaan waktu itu upacara ataupun di kelas, bahkan bully itu dilarang keras karena yang pertama itu mengganggu, merusak fisik, mental seorang anak, dan dia pastinya akan down. Pastinya guru juga menasihati kepada beberapa siswa yang sering membuli. Ya, pada saat tidak bisa, itu saja. Selanjutnya, apakah sekolah pernah mengadakan solidaritas tentang bahayanya pembulian? Entah contohnya. Contohnya kalau datang gitu dari luar, mungkin dari pribadi bapak sendiri karena baru di sini kurang lebih setahun, belum ada. Tapi kalau di kelas-kelas saya yakin lah 100% itu bapak ibu guru juga pasti menyampaikan tidak boleh sampai ada pembulian di sekolah, apalagi di SMA kita ini. Baik, itu aja, sekian dari podcast kami hari ini. Terima kasih.